Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian pagi hari ini? Alhamdulillah. Kalian harus tetap semangat untuk belajar anak-anak. Dan jangan lupa kalian harus terus berdoa supaya pandemi COVID-19 agar segera berakhir, sehingga kalian dan teman-teman yang lainnya bisa belajar di sekolah kembali. Pagi hari ini kalian sudah masuk pada subtema kedua, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sebelum itu, kalian harus menyiapkan pensil atau alat tulis kalian dan buku tulis kalian untuk mencatat apa yang saya sampaikan tentunya. Saya hitung sampai 5 ya. Kalian harus cepat-cepat mengambil. 1, 2, 3, 4, 5. Selesai, kalian harus duduk kembali. Nah, sudah siap? Sebelum itu, mari kita sama-sama membaca basmalah agar ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, apa sih yang kamu ketahui tentang pertumbuhan dan perkembangan? Apakah kita sebagai manusia juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Yuk, kita simak baik-baik ya. Pertumbuhan itu perubahan ukuran secara keseluruhan fisik, seperti tinggi dan berat badan. Nah, seperti contoh yang kalian lihat pada layar. Ada yang gemuk, ada juga yang kurus. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Seperti kalian yang dulunya ada di dalam perut mama, 9 bulan kemudian kalian dilahirkan dan kalian sudah besar sampai saat ini, dan sekarang ini kalian ada di samping mama yang sedang menemani kalian belajar. Dan pertumbuhan manusia akan berhenti ketika dewasa. Nah, kalian yang masih berumur 9 sampai 10 tahun, kalian masih bisa terus tumbuh anak-anak sampai setelah dewasa. Nah, apa itu artinya perkembangan? Perkembangan adalah perubahan individu baik secara struktur atau fungsi organ melalui kematangan dan proses belajar sepanjang hayat hingga meninggal dunia. Perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang. Kalian lihat gambar, waktu masih kecil, kalian belum bisa berbicara. Hingga lambat laun, bertambahnya waktu, bertambahnya usia, kalian bisa berjalan menggunakan kedua kaki kalian. Kalian menjadi siswa di madrasah, siswa di SMP nantinya, siswa di SMA, menjadi mahasiswa, menjadi seorang pekerja, dan hingga menjadi nenek-nenek atau kakek-kakek. Dan tentunya selama masa perkembangan ini, emosi dan pikiran kalian juga akan terus berkembang. Bertambahnya usia, nah pikiran dan emosi kalian juga ikut berkembang anak-anak. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia ada 3. Yang pertama yaitu makanan. Yang kedua, olahraga. Yang ketiga, faktor yang diturunkan oleh orang tua kalian. Kita membahas tentang makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi itu makanan yang sehat. Apa sih makanan sehat itu? Makanan yang banyak mengandung vitamin, makanan yang banyak mengandung
protein, karbohidrat, dan kandungan-kandungan yang lainnya. Makanan bergizi itu juga disebut dengan makanan 4 sehat, 5 sempurna. Nah, kalian lihat pada layar kalian, menu 4 sehat, 5 sempurna. Yang pertama adalah makanan pokok. Ada nasi, jagung, roti, kentang, umbi-umbian. Yang kedua ada lauk pauk, daging, ada kacang-kacangan. Dan yang ketiga ada sayur mayur, wortel, paprika, tomat, daun bayam, dan daun-daun hijau lainnya. Kemudian ada buah-buahan. Nah, buah-buahan ini anak-anak yang banyak mengandung vitamin-vitamin di dalamnya. Dan yang terakhir ada susu. Bagian-bagian tubuh kalian ini berkembang, tumbuh, dan kekuatan itu juga akan terus bertambah anak-anak. Seperti kekuatan tangan manusia itu juga mengalami perkembangan. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kegiatan tari itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu gerakan kuat dan gerakan lemah. Gerakan kuat contohnya seperti ketika kalian mendorong meja. Maka kalian membutuhkan tenaga yang sangat kuat agar meja yang kalian dorong bisa berpindah tempat. Yang kedua, contoh gerakan lemah seperti ketika kalian memegang kapas. Kapas itu benda yang sangat ringan, jadi kalian tidak perlu membutuhkan tenaga yang kuat untuk mengambil kapas atau memindahkan kapas dari tempat itu ke tempat yang lainnya. Kemudian gambar yang kalian lihat yaitu bayi yang sedang merangkak. Merangkak itu gerakan berjalan menggunakan tangan dan kaki. Nah, gerakan ini dapat memperkuat otot tangan kalian dan juga otot kaki kalian. Nah, anak-anak, setiap pertumbuhan manusia itu memiliki perkembangan yang berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Maka dari itu, kalian harus saling menghargai, saling menghormati, dan juga saling menyayangi. Kalian tidak boleh anak-anak mengejek atau mengolok-olok teman kalian yang sedang kesusahan atau mempunyai kekurangan. Justru kebalikannya, kalian harus merangkul, kalian harus saling menyayangi, tidak boleh mengejek. Nah, sikap saling menghargai, saling menghormati, dan saling menyayangi ini termasuk pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan tentunya lambang dari Pancasila sila kedua adalah rantai emas. Nah, gambarnya bisa kalian lihat pada layar kalian. Kemudian masuk dalam pelajaran penjumlahan bilangan ribuan. Nah, kemarin kalian sudah mempelajari sedikit tentang penjumlahan bersusun dalam ribuan. Ada 2 teknik anak-anak. Teknik yang pertama yaitu teknik tanpa menyimpan, dan yang kedua teknik dengan menyimpan. Yuk kita lihat bersama-sama contohnya. Ini contoh yang pertama, teknik tanpa menyimpan. Di situ di layar kalian ada bilangan 2453 ditambah 1122. Tentunya ini sangat mudah anak-anak, karena kalian hanya tinggal menghitung tanpa menyimpan. Tentunya kalian harus menghitung dari angka yang paling belakang, yaitu 3 ditambah 2 sama dengan 5. Maju ke depan, 5 ditambah 2 sama dengan 7. Bergeser ke depan, 4 ditambah 1 sama dengan 5. Bergeser lagi ke depan, angka yang paling depan, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi 2453 ditambah 1122 sama dengan 3575. Nah, contoh yang kedua yaitu teknik dengan menyimpan. Di situ di layar HP kalian tertera bilangan 2465 ditambah 3208. Masih sama dengan contoh yang pertama,
harus menghitung dari belakang. 5 ditambah 8 yaitu 13. Kalian harus menuliskan angka yang paling belakang juga, yaitu angka 3. Angka satunya ditaruh di mana? Ditaruh di atasnya angka 6. Jadi 1 ditambah 6 sama dengan 7. 7 ditambah 0 tentunya 7. Bergeser ke depan, 4 ditambah 2 sama dengan 6. Bergeser ke angka yang paling depan, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Sehingga 2465 ditambah 3208 sama dengan 5673. Jika kalian belum memahami, kalian bisa mengulangi lagi atau bertanya dengan Bu Sasa. Kalian juga harus bisa menyelesaikan soal cerita. Di sini Bu Sasa punya cerita. Pak Jono menjual buah semangka hasil panen perkebunannya. Kebun Pak Jono menghasilkan 2 truk semangka. Truk yang pertama memuat 1.200 buah. Truk yang kedua memuat 1.600 buah. Berapa jumlah buah melon hasil Pak Jono? Nah, biasanya nih kalian menjawabnya langsung begitu saja. Tetapi sekarang tidak bisa. Kalian harus menuliskan bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, seperti pada layar kalian. Kalian harus menuliskan diketahui. Truk yang pertama yaitu 1.200. Truk yang kedua yaitu 1.600. Kemudian kalian harus juga menuliskan ditanya. Ditanya itu maksudnya adalah apa yang dicari. Nah, di sini yang dicari adalah jumlah hasil panen Pak Jono. Nah, barulah kalian bisa menjawabnya anak-anak. Ditambah 2 sama dengan 6. Bergeser ke angka yang paling depan, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Sehingga 2465 ditambah 3208 sama dengan 5673. Sampai di sini, Bu Sasa harap kalian harus memahami ya anak-anak. Jika kalian belum memahami, kalian bisa mengulangi lagi atau bertanya dengan Bu Sasa. Nah, tentunya di sini kalian juga harus bisa menyelesaikan soal cerita. Di sini Bu Sasa punya cerita. Pak Jono menjual buah semangka hasil panen perkebunannya. Kebun Pak Jono menghasilkan 2 truk semangka. Truk yang pertama memuat 1.200 buah. Truk yang kedua memuat 1.600 buah. Berapa jumlah buah melon hasil Pak Jono? Nah, biasanya nih kalian menjawabnya langsung begitu saja. Tetapi sekarang tidak bisa. Kalian harus menuliskan bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, seperti pada layar kalian. Kalian harus menuliskan diketahui. Truk yang pertama yaitu 1.200. Truk yang kedua yaitu 1.600. Kemudian kalian harus juga menuliskan ditanya. Ditanya itu maksudnya adalah apa yang dicari. Nah, di sini yang dicari adalah jumlah hasil panen Pak Jono. Nah, barulah kalian bisa menjawabnya anak-anak. Tentunya dengan cara bersusun ke bawah, yaitu 1.200 ditambah 1.600. Yang pasti kalian harus tetap menghitung dari belakang. Hasilnya adalah 2.800. Jadi, jumlah hasil panen Pak Jono adalah 2.800 buah semangka. Sampai di sini anak-anak materi yang bisa Bu Sasa sampaikan kepada kalian. Tentunya jika kalian belum memahami, kalian bisa memutar kembali video ini. Kalian harus menyimaknya dengan baik atau kalian bisa bertanya langsung kepada Bu Sasa. Anak-anak, sampai di sini dulu materi pada pagi hari ini. Bertemu lagi pada materi selanjutnya. Salam sehat, salam semangat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.